1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Tantra Lingga. Kami sedang berbincang tentang mempercayai Allah dalam kehidupan kita. Untuk kita percaya dengan seseorang saja, kita harus kenal, harus ketemu tiap hari. Nah, sama, mempercayai Tuhan, mempercayai Allah. Langkah awalnya tadi tidak sekedar tahu Tuhan itu siapa, tetapi kita harus kenal. Pak Tantra, bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Praktisnya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Karena kan Tuhan itu kan tidak bisa kita lihat secara kasat mata, betul. Tidak bisa kita sentuh, betul. Secara daging begitu. Betul. Bagaimana cara mengenalnya? Untuk itu sebelum kita masuk kepada mengenal Allah, maka kita harus masuk dulu kepada apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13, Mbak. Ayatnya yang ke-7. Saya mau minta tolong Mbak Wahyu bacakan tolong. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Rasul Paulus ini begitu indah menggambarkan tentang kasih dari ayat ini. Ya, kita tahu sendiri pasal 1 Korintus 13 ini tentang kasih. Dan kalau kita sadari kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape yang disampaikan juga sama seperti Rasul Yohanes menyampaikan bahwa Allah itu kasih. Nah, dari ayat ini saya menjadi punya pengertian gini, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saya mau fokus kepada percaya segala sesuatu itu aja. Kalau saya mengasihi Allah, saya sudah kenal Allah, saya mengasihi Allah, maka satu posisi yang Tuhan harapkan, saya mempercayai segala sesuatu kepada Allah. Artinya kalau yang tadi kita di awal sebelum kita break tadi, kalaupun saya harus melewati kematian sama seperti kayak Ratu Esther bilang, kalaupun saya harus mati biarlah aku mati, nggak apa-apa aku berpuasa untuk bertemu dengan Raja Ahasiweros, kalaupun aku harus mati. Apa bedanya kita dengan Sadrak Mesak Abednego? Kalaupun kami harus melewati hal ini, kami percaya anak Allah dan Allah kami akan menolong kami dan melepaskan Kalaupun kami. tidak, aku tetap akan senang gitu. Nah, mempercayai itu sampai di situ. Karena 1 Korintus 13 ini jelas sekali mengatakan ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau saya mempercayai Allah, saya harus belajar untuk mempercayai Allah segala sesuatu. Kalau saya harus mempercayai Allah, saya mengasihi Allah, maka saya akan mengharapkan segala sesuatu dari Allah. Dan kalau saya mempercayai Allah, maka saya harus juga belajar menanggung segala sesuatu karena Allah. Kayak gitu, Mbak. Baru kita bisa masuk ke dalam pengertian gimana caranya. Ya kan? Nah, kalau seandainya itu dari level sabar menanggung segala sesuatu aja sudah susah. Sudah susah. Nah, untuk bisa mempercayai, untuk bisa mengharapkan, untuk bisa sabar dan bisa menutupi segala sesuatu, nggak bisa lain daripada berdoa seperti yang Raja Daud lakukan. Mazmur 119. Kita melangkah lagi, Mbak. Kita jalan-jalan. Hari ini kita banyak jalan-jalan ya, Mbak ya. Jalan-jalan di firman. Mazmur 119 ayatnya yang ke-66. Saya yang bacakan. Silakan, karena kesian Mbak Wahyu masa bacain terus ya. Oh, nggak masalah. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Enggak lebih daripada itu. Dan sekali lagi saya menekankan dan saya senang dengan King James Version yang menyebutkan teach me good judgment and knowledge. Kita nggak bisa, dan kita harus menyadari bahwa pengadilan, pengertian, pengetahuan itu banyak. Tapi yang baik buat kita itu nggak selalu. Yang itu yang dikatakan informasi yang akan diberikan kepada kita itu segudang, seabrek-abrek bahasa Jakartanya. Tapi kita yang harus milih.
Dan untuk bisa memilih itu, kita nggak bisa kalau kita nggak minta sama Tuhan. Dan untuk bisa mempercayai segala sesuatu, bahwa Allah, mempercayai Allah dalam hal segala sesuatu, mengharapkan Allah dalam segala sesuatu, sabar di dalam menanggung segala sesuatu karena Allah, maka saya harus belajar. Tuhan, pilihkan aku yang terbaik dong penilaiannya. Tuhan, berikan aku dong pengetahuan yang baik Tuhan, untuk bisa aku menilai. Dalam hal pandemi ini, Tuhan, apa sih yang saya bisa pelajari? Tuhan, pekerjaan apa sih yang harus saya kerjakan? Lakukan apa lagi sih Tuhan, agar saya benar-benar mengikuti maunya Tuhan dan mempercayai. Dan itu yang akan membuat kita nggak stres. Kita jadi nggak khawatir, kita enteng-enteng saja. Dan kita akan melakukan segala sesuatu dan melihat segala sesuatunya. Allah ikutan aku kok, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu kok. Ya sudah, terima. Pasrah pongkoan yang tadi Mbak Wahyu katakan. Tapi bukan berarti itu kita do nothing loh ya. Sudah ada usaha ya. Sudah ada usaha. Contoh yang paling gampang kita tidak do nothing tadi yang tadi saya bilang. Kita tahu bahwa pandemi itu banyak sekali hal-hal yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Virus itu pasti ada. Nggak usah jauh-jauh virus. Kita nggak usah ngomong virus COVID deh. Virus flu aja kita tahu ada kok. Tapi kalau kita jaga kehidupan kita, kita lakukan segala sesuatu, jaga rumah, jaga kehidupan, kumur dan sebagainya, sesuai dengan protokol-protokol kesehatan yang diharuskan, maka kita dengan iman bisa mengatakan Tuhan menjagai aku dan Tuhan melindungi aku. Konon katanya ketika virus flu terjadi berapa ratus tahun yang lalu, 1912 Spanyol flu. Kita juga seperti ini, pakai masker, dikerudungin. Tapi kalau zaman sekarang sakit flu, bilang flu biasa aja. Iya, karena mungkin kita sudah tahu berapa ada puluh virus. tahun yang akan datang orang COVID biasa aja. Gitu kan. Enteng aja lah gitu. Dan itu semua tergantung daripada kita jaga respon kita. Nah, kalau respon kita secara negatif, maka hasilnya negatif. Tapi kalau kita responnya secara positif dan secara optimum, secara positifnya itu bukan arti cuma hanya positif ngomong saja, tapi sikap, melakukan tindakan-tindakan, protokol-protokolnya dan sebagainya, maka kita akan melihat bahwa COVID adalah sebagai bagian dari hidup yang harus dijalanin. Hidup berdampingan kalau Presiden Jokowi ngomongnya. Gitu. Tadi di Affair Kamis juga sempat ngobrol, Pak Tantra punya kebiasaan untuk menjaga kondisi kesehatan di masa pandemi ini. Rasanya suka kumur, Pak ya. Jadi gini, ini hal yang baik karena kita juga pelajari itu dari protokol yang diberitakan. Kumur, saya nggak bisa nyebutin nama merek obat, dengan mohon maaf. Tapi paling tidak buat kekasih-kekasih Tuhan, kumur dengan air garam itu sangat membantu. Kumur pada pagi hari setelah kita bangun, dan khususnya kumur pada saat malam menjelang tidur. Karena kita tahu bahwa garam itu sangat baik untuk membunuh kuman. Dan kalau kita pelajari protokol yang ada, kuman yang masuk ke dalam tenggorokan melalui hidung dan mulut kita itu nyangkut paling tidak 4 hari. Baru bisa masuk sampai ke paru-paru. Itu sesuai dengan yang kita baca. Dan kalau kekasih-kekasih Tuhan melakukan hal sehari 2 kali melakukan proses kumur air garam, maka niscaya sudah pasti kuman mati. Kumurnya bukan sekali gitu ya. Dengan mohon maaf saya harus praktekkan. Masukin ke mulut, taruh di gitu ya, sedikit kurang lebih kayak gitu. Beberapa saat. Jangan cuma sekali. Ya kan, dan garamnya jangan takut garam murah kok, ya kan, taruhlah dalam satu gelas plastik 150 sampai 200 cc, kita kasih garam 1 sendok makan. Asin itu Pak ya? Asin, itu dasarnya. Jangan ditelan tapi ya. Ya kalau mau ditelan boleh kalau doyan, tapi kalau tidak doyan ya dibuang. Lalu setelah kita kumur selesai, ambil waktu 5 menit, diamkan. Jangan cepat-cepat langsung minum air. Setelah 5 menit barulah minum air putih, air hangat tentunya. Maka semuanya lancar, beres. Itu hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan.
Jadi bicara mempercayai Tuhan itu tidak sesuatu yang diawang-awang sebenarnya, Pak ya. Betul. Ada hal-hal praktis yang bisa kita kerjakan. Betul. Dan banyak sekali yang kita bisa lihat di contoh Alkitab bahwa bagaimana Abraham, bagaimana Yusuf melakukan hal-hal kegiatan sehari-hari, tapi tetap dalam konteks dia mempercayai Allah. Ya kan? Nah, bahkan ada murid Tuhan Yesus beberapa kali bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia nggak mempercayai Tuhan Yesus tuh. Itu padahal 3,5 tahun tidur bersama, jalan bersama, makan bersama. Jadi prosesnya, apakah kita benar-benar kenal Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus itu? Lamanya kita menjadi orang Kristen, apakah itu mempengaruhi pengenalan kita? Saya akan katakan bukan waktu pengenalan yang menjadi patokan. Jadi seberapa dalam kita mengenal firman Tuhan. Yang tadi dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 66, untuk kita bisa meminta Tuhan mengajar kita pengetahuan yang baik, kebijaksanaan yang baik, nggak jauh dari firman Tuhan. Baca nggak firman Tuhan setiap hari? Pak, saya baca. Direnungkan nggak? Dilakukan nggak? Udah direnungkan nggak? Iya Pak, sudah direnungkan. Dilakukan nggak? Karena kalau kita tidak melakukannya, maka itu tidak bisa menjadi rema dan pewahyuan yang di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan juga mencatat iblis tahu firman Tuhan, hafal lebih bahkan. Hafal daripada kita kadang-kala kan titik koma. Tapi dia tidak melakukan. Sayangnya di situ. Kalau iblis melakukan, kita kalah itu pasti. Dan iblis tidak jadi iblis. Nah, itu karena makanya dia takut akan Tuhan dan dia percaya pada Tuhan, ya kan? Iya. Jadi lamanya kita Kristen, menjadi pengikut Kristus tidak menentukan pengenalan kita kepada Tuhan ya. Dengan mohon maaf saya harus katakan Mbak Wahyu, banyak sekali anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan itu dia sudah lama. Tapi karena bahkan proses jabatan rohani pun tidak mendampingi. Betul. Tapi masalahnya kehidupan dia dengan Tuhan membuat dia harus masuk ke dalam level anak-anak rohani. Bukan remaja rohani, bukan pemuda rohani, dan bukan dewasa rohani. Karena untuk bisa menjadi dewasa rohani, seorang harus benar-benar menjalani firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Dan orang-orang yang menjalani firman Tuhan dan mendalami kerohanian itu akan menghasilkan buah-buah roh, dan paling tidak dia bisa menikmati apa yang dimaksud dengan pengendalian diri. Ya. Bicara tentang melakukan kebenaran firman Tuhan, itu dalam praktek hidup sehari-hari itu tidak mudah, Pak. Betul. Ada banyak orang bilang nggak masuk akal, Pak, firman Tuhan. Masa suruh berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita, memberkati orang-orang yang mengutuki kita, berikan pipi kirimu kalau ditampar pipi kananmu, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang bagi kita secara logika itu sebuah kebodohan. Betul. Dan bukankah firman Tuhan adalah kebodohan? Tapi bagi orang yang tidak percaya. Tetapi bagi kita yang percaya, Tuhan katakan itu suatu hal yang luar biasa. Dan kembali lagi saya terpaksa harus balik lagi ke 1 Korintus 13. You percaya Tuhan atau tidak? Kalau you percaya Tuhan, percayalah segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu dan mengharapkan segala sesuatu. Balik muter lagi. Balik lagi ke sana. Mempercayai Tuhan itu ya rela nggak kita ini harus masuk ke dalam level disakiti secara daging ya, bukan di level disakiti karena kebodohan kita atau karena itu tidak. Tapi kalau kita mempercayai Allah dalam segala sesuatu, maka kita akan melihat, oh Tuhan mengizinkan hari ini saya harus menghadapi hal yang untuk disakiti ya. Ada apa ya? Pelajaran apa ya Tuhan yang Engkau kehendaki aku lakukan, sehingga kita jadi lebih dewasa akhirnya, lebih paham menghadapi segala hal yang kita lihat saat-saat ini gitu. Itu yang dikatakan oleh 1 Yohanes 5 tadi kan, mengalahkan dunia hanya bisa dilakukan dengan iman kita. Dengan iman kita itu. Itu kekasih Tuhan, mungkin Anda bilang, Pak, dalam prakteknya itu berdarah-darah lo melakukan itu. Iya. Saya harus mengakui. Bapak pernah melewati masa-masa itu? Oh sangat. Saya harus akui bahwa saya harus melewati hal-hal yang tidak enak. Contohnya, dan, boleh cerita sedikit kepada kekasih Tuhan? Yang gampang ya. Dalam kehidupan saya satu hal yang lucu. Saya orang Jakarta, dan saya harus melewati belajar sabar menanggung segala sesuatu itu
karena saya harus melewati satu permainan. Waktu zaman saya di tahun 85 itu, yang namanya, terpaksa saya harus nyebut ya, Mbak, nggak apa-apa. Dufan, dunia fantasi itu satu hal yang baru dan menarik. Dan untuk masuk situ mahal. Barang mewah waktu barang itu ya. Mewah saat itu. Sampai sekarang juga barang mewah. Betul. Dan mereka punya hari khusus pada saat itu adalah hari yang murah. Itu hari Senin, Mbak. Iya. Okay. Dan saking murahnya, banyak orang yang ikut hadir di sana, sehingga untuk melakukan permainan yang 5 menit, saya harus sebutkan itu 5 menit arung jeram, saya harus nunggu 3 jam lebih. Dan itu harus melewati ular-ularan dari pengantri. Ya, dalam proses. Saya masuk jam 5. Aduh. Jam 5 sore. pagi? 5 sore. 5 sore. Karena kan jam 5 sore, saya baru keluar jam 8. Okay. Di tengah-tengah itu panas, Mbak. Nggak ada udara yang wow, teriak dan sebagainya. Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya kayaknya salah deh. Tuhan bilang, enggak, aku sedang mengajar kamu sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Maju nggak bisa. Mundur silakan, boleh aja mundur. Tapi sabar menanggung segala sesuatu. Dan proses itu yang menjadikan saya belajar ngerti. Oh, gini toh yang dimaksud dengan sabar. Menanggung segala sesuatu itu. Pak, kalau tadi Bapak contohnya adalah Dufan, ya, sesuatu yang menarik. Menanti di depan sana, ketika kita sabar menanggung segala sesuatu, sabar antri 3 jam. Sambil 3 jam. Happy ending kan? Happy ending. Tapi ternyata tidak selalu happy ending loh dalam kehidupan kita. Kita sudah sabar menanggung segala sesuatu, toh saya tetap berdarah-darah. Saya tetap tidak happy ending. Betul. Bagaimana dengan hal itu? Saya juga pernah ngalamin hal itu. Saya ada di dalam satu situasi pada saat itu sampai saya menangis. Kenapa saya harus mengatakan menangis? Nggak apa-apa lah, cengeng dikit lah ya. Nggak apa-apa. Tapi semua pria juga boleh menangis kok. Dan itu terjadi pada saat saya ini di SMA, kelas 3 SMA, saya diminta untuk jadi ketua kelas. Lalu kemudian kita ada pergi saya di sekolah Katolik, dan selalu setiap menjelang akhir daripada sekolah itu, maka akan ada retreat. Dan di retreat itu saya belajar tentang kepemimpinan. Saya merasa bahwa saya sudah jadi ketua kelas, bisa mimpin. Tapi ternyata pada saat di tempat retreat itu, saya melihat, Tuhan, kok aku nggak bisa mimpin. Saya dimarahi pastor, saya dimarahi karena teman-teman nggak bisa diatur dan sebagainya. Dan saya akhirnya menyadari, Tuhan, saya nggak punya apa-apa dan saya nggak bisa apa-apa. Hasilnya nggak happy ending loh. Saya harus pergi ke lokasi yang sepi dan saya nangis di sana. Saya nggak bisa ngapa-ngapain dan saya melihat bahwa Tuhan, buat apa jadinya saya belajar tentang kepemimpinan dalam hal ini. Dan teman-teman sampai akhir pun juga tetap tidak bisa dipimpin dengan baik. Dan itu sangat menyedihkan buat saya. Dari situ saya belajar tentang kerendahan hati dan perendahan diri. Tepatnya saya harus katakan itu karena apa? Sering kali kita merasa bahwa kalau sudah sampai di satu posisi, kita menganggap bahwa Tuhan bilang enggak. Dan itu juga saya pelajari dari Yusuf. Yusuf sudah tinggal sebentar lagi keluar. Tuhan bilang enggak, tunggu 2 tahun lagi. Mau ngomong apa? Kalau sudah digituin sama Tuhan, oh belum siap, tantra kamu belum siap. Kamu tunggu lagi. Dan proses itu sangat menyakitkan secara daging. Tapi ternyata dengan saya mengalami hal itu, saya jadi menyadari, oh ternyata mimpin orang itu bukan lagi dengan kemampuan teknik, kemampuan pengetahuan, tetapi kita harus mendoakan itu setiap hari agar orang itu mau untuk bisa menyadari. Baru setelah sekian tahun kita baru kenalan kembali, baru kita bisa melihat, oh ternyata teman-temanku berubah ya. Baru kita lihat hasilnya. Gitu, seperti itu, Mbak. Dalam dunia pelayanan pun mengalami hal yang sama. Tidak selalu ketika kita sabar menanggung segala. Ini baru satu contoh saja. Sabar menanggung segala sesuatu happy ending. Tidak selalu happy ending. Nggak bisa. Itu dari segi pelayanan, itu dari segi sabar menanggung segala sesuatu. Bagaimana dengan kita menghadapi penyakit? Itu juga harus sabar menanggung segala sesuatu. Nah, yang seringkali kita hadapi, teman-teman hadapi adalah pada saat kita merasa kita sudah sabar, tapi belum dapat jawaban.
kembali lagi, adakah kita mempercayai segala sesuatu kepada Allah? Tidak gitu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal itu, Mbak. Ya, kekasih Tuhan, mempercayai Allah memang itu sebuah kata yang satu frasa yang kelihatannya sederhana, tetapi dalam prakteknya kita butuh pengenalan, butuh iman yang besar kepada Tuhan. Kalau kita nggak kenal siapa Tuhan kita, mustahil kita mempercayai Tuhan. Dan itu kebenaran loh, Mbak. Dan itu kebenaran. Yang mempercayai mempercayai Allah dalam segala sesuatu itu kebenaran yang Tuhan minta. Baik, kekasih Tuhan, dari apa yang kami perbincangkan, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda perdalam, ingin Anda tanyakan, silahkan Anda bisa bergabung bersama dengan kami 0315046000. Saya buka untuk Anda SMS WA 0813-330-6000. Anda juga bisa bersaksi bagaimana ketika Anda mempercayai Tuhan bahkan di kondisi yang begitu sulit dan mungkin tidak happy ending, tapi Anda tetap bisa memegang teguh iman Anda dan kepercayaan kepada Tuhan. Anda bisa bersaksi itu, dan saya percaya kesaksian Anda bisa menguatkan kekasih Tuhan yang lain yang sedang mendengarkan. Kami akan kembali ke ruang dengar kekasih Tuhan sesaat lagi.